Inilah perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan di Malaysia. Apakah sama? Oke, gue mulai dari sistem pendidikan di Indonesia dulu. Di Indonesia itu kalian pasti udah pada tahu semua ya. Ada SD, SMP, SMA, dan kuliah bagi yang berminat. SD ada 6 tahun dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kalau dulu diadakannya ujian nasional tingkat SD, gunanya supaya bisa naik ke tingkat SMP. Nah, di tingkat SMP, kita sebagai pelajar Indonesia hanya diharuskan belajar selama 3 tahun saja, yaitu dari kelas 7, 8, dan 9. Begitupun juga dengan SMA, yang dimulai dari kelas 10, 11, dan 12. Kemudian jika kalian berminat, kalian bisa melanjutkan ke jenjang universitas, yaitu jenjang S1 selama kurang lebih 4 tahun. Dan bagaimana sistem pendidikan di negara tetangga kita, yaitu Malaysia? Berikut penjelasannya guys. Yang pertama, sekolah dasar di Malaysia. Tingkatan sekolah dasar di Malaysia hampir persis sama seperti di Indonesia guys. Dari mulai umur 7 tahun, anak-anak di Malaysia itu diwajibkan masuk ke dalam sekolah dasar kebangsaan selama 6 tahun. Sekolah kebangsaan ini setara dengan sekolah dasar di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu namanya sekolah dasar, di Malaysia namanya sekolah kebangsaan. Ada 2 tipe sekolah kebangsaan di Malaysia, yaitu sekolah kebangsaan berbahasa Melayu dan sekolah kebangsaan berbahasa Inggris, Mandarin, dan Tamil. Tamil itu bahasa India ya guys ya. Kemudian anak-anak di sana itu diwajibkan untuk mengikuti UPSR atau ujian pencapaian sekolah rendah di tahun ke-6 sekolah dasar. Jadi kayak ujian nasionalnya gitu ya. Jika lulus, maka anak-anak ini dapat melanjutkan ke tingkat menengah. Yang kedua, SMP di Malaysia. SMP di Malaysia disebut SMR atau Sekolah Menengah Rendah. Kelasnya juga beda guys. Jadi SMR ini kelasnya itu disebut Form 1, Form 2, dan Form 3. Kalau di Indonesia kan kelas 1, 2, 3 SMP. Kalau di Malaysia Form 1, Form 2, Form 3. Sama seperti di Indonesia, Malaysia menerapkan 3 tahun pelajaran untuk SMP-nya. Yang ketiga, SMA di Malaysia. Lulus dari sekolah menengah rendah, siswa-siswi di Malaysia diwajibkan untuk mengikuti tingkatan selanjutnya yaitu sekolah menengah atas. Namun bedanya di Malaysia ini SMA-nya itu cuma 2 tahun guys. Dari Form 4 sampai Form 5 saja. Dan di SMA Malaysia ini juga ada jurusannya. Seperti layaknya di Indonesia ada jurusan IPA dan IPS. Namun di Malaysia ini jurusannya cuma ada jurusan sains, jurusan sastra, dan jurusan teknik. Lanjut yang keempat. Program tingkat 6. Nah, ini yang berbeda dari sistem pendidikan di Malaysia. Setelah lulus SMA, siswa-siswi Malaysia diwajibkan untuk mengikuti sebuah program yang bernama Program Tingkat 6. Program ini berlangsung selama 1 tahun 6 bulan. Di dalam program ini juga ada jurusannya, yaitu jurusan sains dan sastra saja. Program ini itu bertujuan untuk mengetahui siswa-siswi yang layak untuk memasuki ke jenjang kuliah. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu kuliah di Malaysia. Sistem kuliah di Malaysia ini hampir sama juga kayak di Indonesia. Hanya saja di Malaysia memiliki waktu 3-5 tahun untuk menyelesaikan jenjang S1-nya guys. Untuk kampus swasta di Malaysia, itu dosen-dosennya tuh kalau ngajar akan menggunakan bahasa Inggris. Dan diwajibkan di sana berbahasa Inggris. Untuk kampus swasta di Malaysia ya. Dan untuk kampus negerinya, itu harus pakai bahasa Melayu. Jadi semua orang-orang yang di kampus itu pakai bahasa Melayu untuk negeri ya. Kemudian biaya kuliah di Malaysia itu cukup mahal guys. Per tahun itu kira-kira kalian membayar kuliah di sana tuh sekitar 70 juta hingga 80 juta rupiah. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen. Piye, Kas? Anak iku masih dibully di kelasnya apa ora? Untuk saat ini, aku belum melihat satupun orang yang mengganggunya. Dan aku harap itu tidak terjadi kepadanya. Aku akan terus memantau Aldo. Kau ini semua bagaimana? Adik itu baru belajar boxing 1 hari saja. Kau mau harap apa sama dia, Yo makanya itu, sampean itu ajarinnya yang benar setiap hari. Sampai anak itu bisa ngalahin teman-temannya. Kau pemulut enak sekali bicara, Yusuf. Terus kau kerja apa? Yo, aku tinggal ketawa kalau ada yang lucu-lucu. Kayak kemarin loh, masa dia guyu, disuruh kuda-kuda malah jadi kuda beneran. Hais, bikin kesal saja Puki satu nih. Sudah sabar. Kalau bukan teman saya sudah cincang-cincang kau Yusuf. Loh, iki arek
Weleh, panjang umur sehat selalu. Kau kemana saja, Aldo? Kenapa lama sekali? Apa ada yang mengganggumu? Enggak kok, Lukas. Tadi di kantin lagi rame, jadi aku lama deh pesan makanannya. Oh, begitu. Loh, sik. Iku kok ono lebam di muka Iya. Kau kenapa, Aldo? Enggak kok, Kak. Ini tadi aku habis jatuh di kantin gara-gara dorong-dorongan. Tadi kan lagi rame kantinnya. Lah, iya toh. Kau berbohong. Itu bukan karena jatuh, tapi karena dipukul. Aku tahu persis bentuknya. Hei adik, kau bicara sekarang. Yang pukul kau siapa? Wes, kandani ae, Mas. Enggak kok, Kak. Ini beneran jatuh. Teman-temanku udah nggak pernah ganggu aku lagi. Beneran. Hei, adik manis. Tong ini sering sekali kena pukul, Jadi saya tahu bagaimana model-model wajah kena pukul. Kok jangan parlente? Jadi, siapa yang sudah ganggu sampean? Wis, jujur aja nggak apa-apa. Ayo beritahu kami, Aldo. Hei adik, kalau kau terus begini kau bisa mati. Kau kasih tahu nama orang itu yang sudah pukul kau. Iya, Mas. Kita kan mau nolong sampean nih, loh. Ayo, kasih tahu. Kok kalau terbicara saya kasih hancur satu sekolah nih? Enggak, Kak. Ini beneran jatuh kok. Lah, iya toh. Hai Tuhan. Kok ini benar-benar ya, Dik? Wis, gak usah dipaksa. Jadi, sampean hari ini bisa latihan opora. Tuh, katanya Ucok. Monyong, seterada bilang begitu. Aku bisa, Kak. Aku bisa kapan aja. Kak Ucok, tolong ajari aku tinju setiap hari ya. Sampai aku jadi hebat. Oke. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan latih kau boxing. Kau bisa datang ke rumah saya kapan saja. Untuk lokasi nanti saya share, oke? Kebetulan saya punya rumah itu di belakang lapangan besar. Jadi kau bisa berlatih dengan bebas di sana ya, adik. Weleh, Pak Ucok mode baik iki. Terima kasih, Ucok. Wes, latihan yang rajin ya, Mas Aldo. Lanjut part 26. Baik, kami telah mengantongi bukti yang sangat kuat. Bahwa Pak Sodiklah pelaku sebenarnya. Oh, iya, Nak. Tolong kamu bacakan ini ke mereka, Nak. Siap, Komandan. Hah? Ibtu Amin Santoso. Kamu merupakan intel terbaik saya, Amin. Siap, Komandan. Saya ada tugas buat kamu di lebaran esok ini, Amin. Siap, Dan. Kalau boleh tahu, apa tugasnya, Dan? Tolong kamu tangkap orang ini. Saya tidak bisa menangkap orang ini, Komandan. Orang ini adalah kakak ipar saya sendiri. Hanya mereka yang tersisa dari keluarga istri saya. Maksud kamu apa, Amin? Si Sodik ini telah melakukan investasi bodong dan penggelapan uang properti. Kalau sampai kamu menolak tugas ini, berarti sama saja kamu mengkhianati instansi kita. Pak, tolong. Saya sangat rindu dengan almarhumah istri saya. Rencana lebaran ini saya mau mudik ke sana, Pak, untuk bertemu keluarga yang tersisa. Hanya itu yang bisa mengobati rasa rindu saya dengan istri saya, Pak. Bapak boleh tugaskan orang lain untuk menangkap si Sodik ini. Tapi jangan saya, Pak. Berani-beraninya kamu nolak perintah saya. Kamu saya pecat, Amin. Semua rumah dinasmu dan harta-hartamu akan saya sita. Sekarang, pergi kamu dari sini. Astagfirullahaladzim.
Siap, Komandan. Komandan rela dipecat demi menyelamatkan orang busuk ini. Perhatian semuanya. Dengan ini saya akan membacakan surat tugas dari Amin Santoso, yaitu untuk menangkap saudara Umar Sodikin karena telah menggelapkan dana properti dan investasi bodong. Kenapa bisa jadi seperti ini sih? Hais, ternyata lu pelakunya ya, Sodik. Lu bikin malu Uwe saja loh. Dasar lu penjahat kelas kakap. Memang manusia tak tahu diuntung kau, Sodik. Pak Amin rela-rela dicopot jabatannya demi menyelamatkan kamu dari kasus ini. Tapi balasanmu malah seperti ini dengan Pak Amin. Baiklah kalau begitu. Sekarang saya yang akan mengambil alih tugas Pak Amin. Mas Sodik, gimana dengan kita, Mas? Ini semua gara-gara Mas Sodik. Pak, kita gimana? Kekayaan kita gimana, Pak? Tanggung jawab kamu, Mas Sodik. Gimana keluarga saya? Aduh, gimana nih? Tapi... Iya, dasar penipu kelas kakap. Pergi dari sini. Gue tak mau lihat muka lu lagi. Mas Amin, aku minta maaf ya, Mas. Aku minta maaf sekali, Mas. Mas boleh tidur di kamar aku, Mas. Di kamar yang paling mewah, Mas. Mas, tolong aku, Mas. Tolong aku dari kasus ini, Mas. Nggih, Mas. Sudah saya maafkan dari awal. Ini juga kesalahan saya kok. Gak bisa jadi pria yang baik buat Vivi. Tapi saya nggak bisa bantu apa-apa sekarang, Mas. Karena saya sudah tidak berwenang di kepolisian. Sodik. Setelah ini, kamu dan saudara-saudaramu akan saya masukkan ke dalam penjara atas perbuatan penipuan dan pengeroyokan. Tunggu apa lagi? Cepat tangkap mereka. Lanjut part 18.